luqatah. Luqatah barang temuan. Lanjutkan. Luqatah, barang temuan. Luqatah ialah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jalan itu ada tak pemiliknya? Tidak. Jalan itu milik negara, milik umat bersama. Pas antum lewat di jalan itu, tiba-tiba dapat antumlah emas sebesar ibu jari. Barang yang didapat di tempat yang tak ada pemiliknya itu namanya luqatah. Kalau antum dapatnya di halaman rumah orang, tidak luqatah, karena berarti punya yang punya rumah. Ya, nanti antum sampai ke rumah orang, pas duduk di kursinya ada cincin, alhamdulillah luqatah. Luqatah itu di tempat yang tak berpunya, tak bertuan. Terus Hukum mengambil barang temuan. Sunat bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya. ya, 2. Wajib apabila berat sangkanya bahwa barang itu akan hilang dengan sia-sia kalau tidak diambilnya. ada sebagian orang nengok barang di tepi jalan, dia tak mau ambil. Kenapa? Karena menurut pemahaman dia kalau diambilnya nanti barang dia akan hilang juga seharga itu. Pernah antum jumpa orang macam itu? Saya pernah. Habis melontar jumroh waktu haji, ula wusta aqabah, bapak-bapak dari pelelawan dapat duit segini, duit dolar. Ditengoknya aja, habis itu pergi dia. Kenapa tak bapak ambil? Saya bilang, karena kalau ku ambil duit itu nanti hartaku akan hilang sebanyak itu. Apakah pemahaman macam itu benar? Nomor 2 itu jawabannya. Wajib diambil apabila berat sangkaannya bahwa barang itu akan hilang dengan sia-sia kalau tidak dimiliki. Wajib kau ambil itu pak, karena kalau tak kau ambil akan diambil oleh orang lain. Ambil, lalu serahkan kemana? Nanti, jangan senang dulu. Ini bukan untuk pribadi. 3. Makruh bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi dia akan berkhianat terhadap barang itu kemudian hari. Rukun luqatah. 1. Ada yang mengambil. Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan memberikan kepada orang yang adil dan ahli. Begitu juga kalau yang mengambilnya adalah anak kecil, hendaknya diurus oleh walinya. 2. Bukti. Pas menggali parit jalan, cangkol, tercangkol periuk. Periuk emas. Jalan itu tak ada tanah milik negara. Maka luqatah dibawa ke pengadilan. Kebetulan yang mencangkol itu anak SD. Cangkolnya pun cangkol kecil pula. Maka hakim yang mengurus itu, kata hakim diputuskan ini diurus oleh walinya. Karena dikasih anak kecil itu nanti dijualnya periuk emas itu, beli handphone, asik dia main game online. 2. Bukti barang temuan. Sesuatu yang ditemukan ada 4 macam. Ya. A. Barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak, hendaknya disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang itu. Kemudian diberitahukan kepada umum di tempat-tempat yang ramai dalam masa 1 tahun. Nah, itu dia. Kalau kalian dapat barang temuan, jangan kalian simpan di dalam lemari, tapi diumumkan di tempat ramai, di pasar. Halo hadirin hadirat muslimin muslimat, sudah ditemukan barang-barang. Nanti cara ngumumkannya dikasih tahu. Berapa lama diumumkan? 1 tahun. Jadi selama setahun itu antum berdoa supaya tak ada yang punya. Karena kalau ada yang punya, habislah diambilnya. Ya Allah, janganlah ada yang punya ini. Kalau bisa yang punya itu matilah setahun. Terus? Hendaklah pula dikenal beberapa sifat barang yang ditemukan itu. Umpamanya tempat, tutup
tutup, ikat timbangan atau bilangannya. Sewaktu memberitahukannya, hendaknya sebagian dari sifat-sifat itu diterangkan, jangan semuanya, agar jangan terambil oleh orang-orang yang tidak berhak. Waktu mengumumkannya sifatnya hanya sebagian saja. Sudah ditemukan 1 jam tangan. Nanti waktu datang orang mengaku hilang jamnya, disitulah cara ngetesnya. Mungkin jam saya tuh Pak, mereknya apa? Mereknya itulah saya pun lupa. Bohong Mas. Yang sebutkan mereknya. Datang satu lagi. Mungkin jam saya tuh Pak, apa mereknya? Mereknya ada gambar harimau Pak. Harimau bebelang apa harimau putih? Harimau gambar emas. Jamnya peta atau bulat? Bulat. Lantainya kuning atau silver? Samping kiri kanan silver, tengah kuning. Betul sifatnya, barulah balikkan ke dia. Berarti itu memang punya Iya. Jadi jangan diumumkan semuanya. Telah ditemukan 1 dompet, warnanya coklat, isinya 5 juta. Semua orang mengaku punya dia. Keterangan dari Zaid bin Khalid. Nabi ditanya tentang luqatah, emas dan perak. Kata Nabi, "I'rif ifasaha." Hendaklah engkau ketahui tempat dan ikatannya. Wika'aha summa arifha sanah. Umumkan setahun. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang pemiliknya tunaikan. Wa illa, kalau tak datang pemiliknya selama setahun, maka berarti itu punya Iya. antum. Antum menemukan itu tanggal 1 Muharram. Berarti tunggu 1 Muharram tahun depan. Sore terakhir bulan Zulhijjah itu berdoa lah antum. Ya Allah, besok 1 Muharram. Mudah-mudahan jangan datang pemiliknya ini. Kira-kira datang apa tidak? Datang atau tidak? Tak jadi. Terus. B. Barang yang tidak tahan disimpan lama, seperti makanan. Pas lewat di jalan, dapatlah lopek bugi. Lopek bugi disimpan selama setahun, jadi apa dia? Terus? Orang yang mengambil barang seperti ini boleh memelihara antara mempergunakan barang itu, asal dia sanggup menggantinya. Boleh antum makan lopek itu. Begitu dapat antum di jalan, pas sedang jalan-jalan sore, dapat 1 bungkus lopek. Antum bawa ke sini, antum ajaklah kawan. Ayo kita makan. Biar sama-sama kita masuk neraka. Tapi dengan syarat antum bisa menggantinya. Begitu selesai dimakan, alhamdulillah, orang pun datang kemari. Ustaz Somad, ada nampak lopek bugi jatuh 1 kotak di depan? Ada. Udah habis dimakan santri. Gantilah Ustaz. Kalian gantilah. Atau ia jual, uangnya hendaklah dia simpan agar kelak dapat diberikannya kepada pemiliknya apabila berjumpa. C. Barang yang dapat tahan lama dengan usaha, seperti susu, dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaknya memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya, dijual ataukah dibuat keju. D. Sesuatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang atau manusia, umpamanya anak kecil. Sedangkan binatang ada 2 macam. Pertama, binatang yang kuat, berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Binatang seperti ini lebih baik dibiarkan saja, tidak usah diambil. Tak usah diambil. Kalau jumpa kalian di jalan, kuda, kerbau, kalau menurut urf di kampung itu memang tak ada lepas. Tapi kalau antum mau jalan ke Taluk Kuantan, jumpa di jalan sapi, jangan antum bilang luqatah, itu punya orang. Memang berserak-serak sapi di situ, punya orang, dilepas. Jangan pula nanti pas antum udah mau sampai Taluk, berhenti antum, mari kita tangkap, ini luqatah. Itu punya orang. Karena kata Ustaz Somad, kalau jalan itu tidak ada pemiliknya, berarti luqatah. Tidak, menurut urf. Karena di Arab, sapi itu dikandangkan. Di tempat kita, sapi kerbau dibiarkan bebas. Terus.
Kedua, binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaknya diambil. Sesudah diambil diharuskan melakukan salah satu dari 3 cara. 1. Disembelih, lalu dimakan dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya. Kalau dapat antum di jalan itu ayam. Ayam umumnya di kandang, di kampung ini semua ayam di kandang. Tiba-tiba dapat ayam di jalan. Tak tahu entah ayam siapa. Kalau dibiarkan nanti akan mati, ditabrak, diterkam binatang buas segala macam. Maka antum tangkap, antum sembelih. Tapi dengan syarat antum bisa menggantinya. Antum agak-agak tengok ayam, oh ayam ini 2 kilo lah ini. Paling nanti 100.000 lah. Nah, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya nanti kalau datang bisa diganti. Ada bapak nengok ayam tadi di sini? Ada. Terus mana? Ini. Ganti pak. Kenapa bapak potong? Daripada mati dia diterkam binatang buas, dimakan musang. Bagus dimakan musang berambut hitam. Minta gantilah pak. Berapa gantinya? 50 juta. Kenapa 50 juta? Rupanya ayam itu ayam Bangkok. Ayam untuk dilaga. Maka yang dipakai harga umum. Kasus. Tidak bisa. An-nadir kal ma'dum. Dia tak tahu kalau itu ayam itu ayam spesial. Terus. Dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikan kepada pemiliknya. Jual, simpan duitnya. Kalau datang pemiliknya selama setahun, kasih. Tak datang pemiliknya selama setahun, alhamdulillah. 3. Dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata. Bawa ayam tuh ke sini, satukan sama ayam-ayam sini, kasih makan. Untuk nolong dia aja. Udah besar nanti kita potong sama-sama. Untuk sarapan pagi sama nasi goreng. Dari Zaid bin Khalid, Nabi SAW bertanya tentang seekor kambing. Zaid bin Khalid bertanya kepada Nabi tentang kambing. Nabi menjawab, ambillah. Kambing itu punya engkau, atau punya saudaramu, atau akan dimakan serigala. Ya Rasulullah, dapat kami kambing, tak tahu tak punya siapa. Ambillah kambing. Karena kalau tak kau ambil, diambil orang lain, atau diambil serigala. Sri Wahyuni. Terus. Kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaknya diberitahukan dalam masa 1 tahun. Tetapi kalau barang yang kecil-kecil tidak begitu berharga, cukup diberitahukan dalam masa kira-kira yang kehilangan sudah tidak berharap. Nah, kalau cuman dompet lapuk, koyak, isinya pun 5.000 perak, ya kira-kira dia tak berharap, agak sebulan lah. Dah, terus. Adapun apabila yang ditemukan itu adalah manusia, misalnya anak kecil atau orang bodoh, maka wajib kifayah atau atas muslimin mengambil dan menjaganya. Begitu juga mendidiknya, dan wajib dititipkan kepada orang yang dipercaya serta bersifat adil. Biaya hidupnya kalau ia membawa harta benda atau diketahui bahwa ia mempunyai harta, dia ambil dari hartanya. Tapi kalau dia tak punya harta, biaya hidupnya diambil dari baitul, dari basnas. Kalau baitul mal teratur, kalau tidak atas tanggungan umat Islam. Patunganlah kita kumpul-kumpul duit untuk ngasih makan dia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupi orang, maka seolah-olah dia menghidupi semua orang. Agama anak yang ditemukan. Ada jumpa anak di tepi jalan. Pas ditanya, kau dari mana? Entah, katanya. Maka diambillah, kita rawat. Agamanya, kalau anak itu ditemukan di dalam negeri Islam, maka dia berarti dianggap sebagai anak Islam. Kalau ditemukan di lingkungan negeri tak Islam, berarti dia tak Islam. Selain itu, anak-anak dapat dihukum dengan Islam apabila salah seorang dari ibu bapaknya Muslim. Kau Islam? Entah, kata dia. Mak kau pakai tudung? Iya, Islam. Walladzina amanu, orang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, anak cucu mereka mengikuti keimanan datuk nenek moyangnya. Peringatan 1.
Kalau seseorang yang mengambil sesuatu yang ditemukan itu sengaja berkhianat, yaitu tidak diberitahukannya, melainkan sengaja diambil untuk menjadi miliknya sendiri. Diambilnya, dimasukkannya ke lemari, lemarinya masuk kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam komplek. Tak diumumkannya. Kemudian barang itu hilang, maka dia wajib menggantinya. Walaupun pada akhirnya diberitahukannya juga. Sebaliknya kalau mula-mulanya dia sengaja untuk amanat, kemudian berbalik menjadi pengkhianat, maka dia tak wajib mengganti karena ia semata sengaja berkhianat sesudah adanya barang di tangannya. 2. Kalau barang sudah dimiliki oleh orang yang menemukannya, sudah setahun tak ada yang datang, menjadi milik siapa? Milik yang menemukannya. Lalu kemudian datang pemiliknya, hendaklah barang itu dikembalikan berikut tambahannya yang tidak dapat dipisahkan, kecuali tambahan yang terpisah adalah kepunyaan orang yang menemukannya. Yang dimaksud bisa terpisah dapat kuda, kudanya hamil, selama dipegangnya itu beranak kuda itu maksudnya. Dikembalikan berikut tambahannya yang tak bisa dipisahkan. Kudanya kurus, setelah dijaganya setahun gemuk kuda itu, balikkan sama gemuk-gemuknya. Tak bisa, kuda ini mesti kau ambil tapi beratnya yang kurus, yang gemuknya kau tinggalkan sini, tak bisa. Kecuali tambahan yang terpisah adalah kepunyaan orang yang menemukannya. Dapatnya kuda bunting, kuda hamil, selama setahun tuh melahirkan kuda tuh, maka yang dikembalikan hanya induk kuda, anak kuda untuk yang menemukannya. Selesai masalah luqatah. Sekarang kita pindah masalah baru. Apa namanya? Ihya'ul mawad. Ihya'ul pakai hamzah, bukan ihya'ul. Ihya'ul mawad. Ihya menghidupkan, mawad tanah mati.